Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya yang saya hormati, saya muliakan para pengurus DKM Masjid Jami Al-Barakah, guru saya, guru kita semua, Kiai Haji Mustadir, dan juga kepada para seluruh jajarannya. Semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan dan kelancaran segala usahanya. Amin. Dan khususnya kepada para jamaah sekalian yang semoga menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenarnya takwa, dan kita akan bersama-sama bukan cuma di dunia ini, di masjid ini, tapi insya Allah kita akan bersama di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Kalau masuk surga, kalau ya, maka kita selalu buktikan diri kita adalah layak dan pantas untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita tentunya bagi kita semua orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu menyatukan antara unsur hati, lisan dan amal. Karena orang yang disebut beriman, ketiganya ini harus menjadi satu kesatuan. Tasdik bil qalbi, iqrar bil lisan, wa amal bil arkan. Sehingga kita harus selalu menjadikan hidup dan kehidupan ini yang kita jalankan harus benar-benar dengan keyakinan dan dibuktikan dengan lisan dan amal perbuatan. Sehingga mari kita awali dengan selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesehatan, terutama sehat imannya, sehat jiwa raganya, dan juga selalu sehat isi kantongnya. Amin. Di mana-mana kalau ini aminnya kencang, Pak. Ya di mana-mana. Isi kantongnya, isi satunya, isi rekeningnya. Kemudian jangan nambah isi utangnya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat ini sebuah universitas. Universitasnya adalah Universitas Ramadan, yang tentunya saat masuk mahasiswa calon mahasiswa kepada Universitas Ramadan ini harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Alhamdulillah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memenuhi syarat harus balik. Kita udah masuk semua nih Pak, beriman, balik, kemudian berakal. Dan kita berada di suatu tempat, di tempat tinggal kita. Itu syarat orang-orang yang akan memenuhi Universitas Ramadan. Nah, dalam Universitas Ramadan ini apa yang harus dijalankan? Ada mata kuliah utama dan mata kuliah umumnya. Apa yang utama? Siam, puasa yang kita tunaikan dari tadi kita masuk azan subuh sampai dengan azan maghrib. Sebab azan zuhur dan azan asar sama Pak sama azan maghrib, cuma beda waktu. Kalau nggak bayar jam nanti jangan-jangan ini puasa setengah hari ya. Nah, maka jamaah sekalian rahmati Allah, puasa yang kita tunaikan ini harus selalu menjadikan kita
jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Makanya malamnya kita diajarkan untuk sholat tarawih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang malamnya berdiri menunaikan ibadah sholat dengan sholat tarawihnya dengan iman dan karena mengharapkan rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kira-kira kita punya dosa berapa tahun lalu? Sebelum itu banyak ya Bu? Banyak aja apa banyak banget? Alhamdulillah kita menyadari. Sehingga kesempatan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Sehingga setelah Ramadan ini Allah jadikan kita menjadi sarjana takwa. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Orang yang telah sarjana takwa itu balasannya tidak lain kecuali surga. Amin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjelasan kepada kita bagaimana indikasi kriteria orang-orang yang akan menjadi bertakwa selama bulan Ramadan Allah hadirkan kepadanya. Dan dia tunaikan semua ibadah-ibadah yang Allah hadirkan selama kita di bulan suci Ramadan. Takwa yang pertama, dia harus menjadikan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidupnya. Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim saat kita baca Al-Quran pertama-tama setelah Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, setelah Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwa kitab ini, Al-Quran ini, dia adalah menjadi hudan, menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerminan orang bertakwa menjadikan prioritas yang menjadi aturan hidupnya, yang menjadikan petunjuk hidupnya adalah Al-Qur'anul Karim. Kita Pak Bu, kalau mau kemana-mana sekarang ini kita nggak tahu tempatnya, tinggal tanya Google Map ya. Mau ke Tanah Abang, kita mau tahu yang di mana yang jalan cepat. Karena biasanya Pak kalau mau baru Tanah Abang rame. Kenapa? Persiapan? Ya, yang mesti disiapkan. Nah, jadi jamaah sekalian yang mau dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama orang bertakwa indikasinya menjadikan Al-Qur'an adalah pedoman hidupnya. Kemudian untuk bagaimana indikasi hari-harinya, kehidupan sosialnya, Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran. Ali Imran itu surat ke-7 atau ke-8 Pak? Ketiga. Ini pertanyaannya salah Pak. Surat ketiga di ayat 133 dan 134 minimal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Yang selalu diawali dengan wasari'u, bersegera. Yang namanya bersegera jangan tunda-tunda. Nantilah kalau sehat, nantilah kalau udah tua, nantilah mumpung masih muda, mumpung masih tidak. Orang bertakwa setiap harinya selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahasanya wasari'u dan bersegeralah untuk selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sediakan bagi mereka surga yang seluas langit dan bumi. Amin. Dalam hadis dijelaskan penduduk surga nanti insya Allah itu akan mendapatkan rumah seluas sekitar 100-an kilometer persegi. 100 kilometer sampai Bogor sampai berapa? Sampai Madura. Ya. Kalau saya biasa jalan ke Bogor belum, palingnya ke puncak. Naik lagi ke atas puncak, naik sekitar 100 kilometer. Satu orang kita dapat rumah segitu. Ibu-ibu yang biasa tinggal nyapu, jangan dipikirin gimana caranya. Tapi kalau masuk surga, dan nanti tinggi kita di surga itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Berapa tinggi Nabi Adam? Sekitar 60 hasta.
Satu hasta itu sekitar 50 sentian. Berarti sekitar 30 meter. Sekitar segitu. Jadi bagi kita ibu pak yang tingginya kurang di dunia ini, sabar aja. Sabar aja lah. Insyaallah Allah akan tinggikan nanti bukan cuma imannya, derajatnya, tapi dia akan tinggikan fisik kita. Kalau masuk surga. Nah, kesempatan kita di dunia ini kita buktikan kita adalah layak dan pantas untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk neraka, astagfirullah. Alhamdulillah. Ngeri Pak. Saya termasuk orang kalau benar iman sedang membaca ayat-ayat tentang neraka, ngeri Pak. Mendengarnya aja, lagi bacanya, anis rasanya. Karena kita membayangkan ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kualitas atau dahsyatnya atau siksaan bagi orang penduduk neraka? Rasulullah sampaikan paling ringannya seperti dia menginjak api kakinya, kepalanya hangus. Ya. Nah, maka ini harus selalu kita jaga selalu. Siapa dia yang pertama? Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 di ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini kehidupan sosial orang yang bertakwa, dia selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau lagi lapang, banyak harta, banyak duit, enak nggak Pak? Masjid butuh berapa? Nah, mau santunan berapa? Gampang aja ngeluarin. Tapi kalau lagi sempit, aduh ya datang lagi. Ya. Tapi sejarah membuktikan Allah memperlihatkan bagaimana seorang Qarun laknatullah. Qarun Pak itu umatnya Nabi Musa, ngaji sama Nabi Musa alaihissalam. Saat dia lagi susah, rajin ngaji, rajin ibadah, rajin taklim. Suatu ketika dia nggak taklim, nggak ngaji, kisahnya begitu. Ini bahasa saya. Lalu seorang pemimpin negara, seorang sahabat, seorang pemimpin, dia peduli kepada umatnya, kepada saudaranya, datanglah ke Nabi Qarun. Datang dia ke rumahnya, lalu ditanya, "Bang, Anda kemana aja nggak pernah ngaji? Anda kemana aja nggak pernah hadir di majelis taklim, nggak pernah ke masjid?" Ya Musa alaihissalam, kau tahu aku ini rumahku coba, anakku pada nangis gak ada duit, semuanya kondisinya mengenaskan. Lalu dia minta, wahai Musa alaihissalam, kau kan doanya diterima oleh Allah, komunikasi langsung pada Allah, mohon doakan biar saya tidak melarat, tidak sengsara seperti ini. Lalu akhirnya didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bukan cuma didoain Pak, kasih solusi. Dibawain emas dalam bentuk bongkahan, baru diajarkan bagaimana membuat emas. Akhirnya si Qarun jual toko emas toko emas Qarun. Jalan Baru kira-kira ada nggak Pak? Nggak ada orang punya toko yang mau nama tokonya toko emas Qarun, nggak ada. Karena dia tahu ya, bahwa Qarun itu orang yang hartanya banyak, bahkan kunci gudangnya itu yang ngangkat sampai sekian belas orang, bukan cuma satu. Rumah kita sebesar apapun Pak, kuncinya kecil, bisa kita bawa kemana-mana, bahkan sering lupa kita naruhnya. Mobil kita yang mewah, yang gede, itu kadang-kadang kita lupa naruh kuncinya di mana, karena kecil. Ini yang gotong sampai beberapa orang, coba. Tapi saat ada perintah Allah, alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra, baik dalam musim lapang maupun sempit, si Qarun laknatullah ini enggak mau mengeluarkan. Ada perintah dalam Al-Quran, khus min amwalihim. Ada petugas yang datang untuk mengingatkan, kamu itu ada harta yang harus dikeluarkan, dibersihkan. Tapi si Qarun enggak mau. Bahkan Nabi Musa langsung yang datang, dia juga enggak mau mengeluarkan. Merasa ini usaha saya, ini hasil jerih payah saya, enak aja ini. Lalu Allah berikan azab kepadanya, ditelan dengan bumi. Maka hartanya semua habis ditelan oleh bumi. Makanya kalau orang nemu harta di
jalan di apa digali ada harta. Wah, ini harta karun. Apalagi dalam karung lagi. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah, sehingga orang beriman saat ada perintah untuk berinfak di jalannya, dia infakkan semuanya. Apakah setengahnya ataukah dalam Al-Quran surat 3 ayat 92 di juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dipandang beragama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan dinilai amalan kamu sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Sebagian, bukan semuanya. Al-Quran menjelaskan sebagian. Makanya Pak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menginfakkan hartanya semuanya dari Allah saat ada perintah saat perang Tabuk. Umar bin Khattab bawa harta yang lebih banyak, bawa tas besar, hartanya semua diinfakkan, tapi bentuknya dirham. Gak lama datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bawa juga hartanya, tapi tasnya nggak begitu besar, tapi isinya semuanya dinar. Tahu dinar bu berapa nilainya satunya? Satu dinar itu berapa beratnya? Emas murni. Itu emas murni beratnya 4,15 gram. Kayak uang yang 500-an, tapi itu nilainya 4 gram 15, 4,15. 1 gram sekarang emas berapa bu? 1 juta lebih. Anggap aja 1 juta. Ya. 1 dinar kita pegang itu sama aja udah siap beli kambing. Cuma satu nih. Kotak caranya lewat, 1 dinar 4 juta lebih. 4 juta. Segini jamaah saya bangun lagi nanti. Ya. Masya Allah. Jadi Islam ini kaya Pak. Nah kemudian wal-kadhimin minal ghaiz, menahan amarahnya. Orang bertakwa itu selalu dia mampu untuk menahan amarahnya. Harusnya marah, ditahan. Makanya Pak Bu Rasulullah SAW kalau dia marah itu diam. Kalau diamnya berarti sedang marah Rasulullah. Dan ini harus kita jaga. Karena saat kita marah, saya ingatkan anak saya waktu dia TK. Karena pelajaran TK salah satunya diingatkan, la tahzan wa lakal jannah. Jangan marah, karena penduduk surga nggak ada yang suka marah-marah. Jadi saat kita ingin menjadi penduduk surga, jaga kondisi kita, menahan nafsu kita, jangan sampai marah-marah. Harusnya marah, kita tahan. Kita ini orang bertakwa. Sebagaimana Ramadan yang sedang kita jalankan, kita mau ribut, mau berantem apa-apa, maaf saya sedang salah. Maaf saya sedang salah. Sehingga tidak ada keributan. Walaupun kita merasa benar, kita harus tahan. Kemudian wafina linnas, memaafkan kesalahan orang. Yang namanya memaafkan kesalahan orang berarti yang salah siapa Pak? Contoh saya sama istri saya lagi ribut, yang salah adalah saya. Harusnya minta maaf siapa? Saya, karena saya yang salah. Tapi ternyata orang bertakwa, istri saya yang minta maaf duluan. Nah, ini orang bertakwa, dia minta maaf lebih dulu walaupun yang salah kasihan. Maka suatu ketika cucu Nabi yang kembar, siapa namanya Pak? Hasan dan Husain. Bukan Upin-Ipin. Ini saya senang bisa ini karena saya merasa Hasan juga gitu ya. Suatu ketika Hasan dan Husain lagi bertengkar, nggak mau ngomong. Biasa orang lagi marahan, nggak mau ngomong. Lalu ada sahabat Nabi ngingetin, Husain, kalau lagi ribut ya sama kakak kamu. Kok tahu? Ya kayaknya nyebar informasi di grup begitu. Isinya begitu. Udah minta maaf, nggak boleh mengulang, nggak boleh gitu. Iya betul nggak boleh. Udah minta maaf. Saya ingatkan bahwa saya diingatkan oleh kakek saya, berarti adalah Rasulullah SAW pernah menyampaikan, apabila ada orang sedang berselisih, maka satu orang itu dia minta maaf duluan, maka dia masuk surga lebih duluan. Bukan aku nggak mau minta maaf kepada abangku si Hasan, tapi aku mempersilahkan biar abangnya aja dulu yang minta maaf. Karena dia pengen biar abangnya yang masuk surga duluan. Jadi landasannya iman kepada Allah, menahan, memaafkan
bersama. Kalau kita sering memaafkan, rasanya sakinah, rasanya indah. Nah, itu salah satu aktivitas kehidupan orang bertakwa. Sebagaimana Ramadan mendidik kita untuk selalu jujur, amanah, tawakal, sabar, semuanya itu harus ada dalam diri kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun dan kapanpun. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kita ittaqillah aitsuma kunta. Takutlah engkau kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Di masjid bertakwa, di luar masjid bertakwa, di rumah bertakwa, di pasar, di mana saja tunjukkan diri kita adalah orang bertakwa. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita ingin menjadikan diri kita benar-benar bertakwa dan terjaga selalu, di mukadimah setiap mimbar Jumat diingatkan, dan ini menjadi salah satu syarat rukun dalam khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ketakwaannya, menjaga Islamnya sampai pada kematian kita. Lalu di ayat selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. 102 yang tadi, wa'tasimu ayat 103. Dan berpegang teguhlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dengan berjamaah, dengan bersama-sama. Enggak boleh sendirian. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jangan ada masalah, jangan ada sengketa atau keributan. Ini perintah Allah. Maka untuk menjaga ketakwaan kita harus selalu berjamaah, bersama-sama. Yang namanya jamaah itu tak lebih daripada minimal 2 orang. Selalu kita berjamaah. Sehingga apa yang harus dilakukan di ayat 104-nya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Selalu mengaktivitasnya adalah yad'una ilal khair. Selalu menyeru kepada kebaikan. Selalu mengajak kepada kebaikan. Sebab saat kita mengajak kepada kebaikan, pada hakikatnya sedang mengajak diri kita. Saat kita menyuruh anak kita, sholat, ayo sholat, pada hakikatnya kita sedang mengajari diri kita. Kayak gini nih Pak, saya sedang begini nih, saya sebenarnya lagi nasihatin saya nih. Karena saya ngeri dalam hadis itu, salah satu yang nanti akan masuk neraka duluan adalah para ustaz. Orang yang bisa nyampein sholat, dianya. Bahkan di ayat yang lain, saya paling ngeri Pak, baca ayat ini. Surat As-Saff, surat ke-61. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inda wa taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa kamu mengatakan tapi kamu tidak mengerjakan? Amat besar kebencian Allah kepada orang yang seperti ini. Kalau Allah benci, aduh mau kemana? Kalau kita lagi ribut, kita dibenci sama orang, enak nggak? Aduh, enak banget. Dibenci sama teman-teman, aduh. Ini Allah yang benci. Nah, maka kita harus berupaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu kita sadari pada hakikatnya kita sedang berdakwah, menyuruh, mengajak kepada diri kita. Dan tentunya juga harus kita ingatkan saudara-saudara kita. Yang terdekat siapa? Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita, pribadi-pribadi kita, dan juga keluarga, istri dan anak kita. Maka istri-istri kita nih Pak, kita punya tanggung jawab terhadap istri dan anak kita. Jangan sampai istri dan anak kita itu keluar rumah tidak menutup auratnya. Kenapa? Saat dia keluar tidak menutup auratnya, itu sama aja akan menjadikan kita neraka. Saya ingatkan anak saya yang perempuan, saya baru punya anak Pak, baru 4 yang ada. Kalau lain semua ada 9. Karena saya mengikut orang tua dulu. HP saya Pak, tanyanya keluarga besar. Yang perempuan saya ingatkan keluar rumah harus menutup aurat. Dan saya kasih tahu, saya kasih tahu penjelasannya. Walaupun cuma keluar di somai, jangan
rumah saat keluar tamu sama saja itu, walaupun cuma pakai kaos kaki, karena kaki juga adalah aurat. Saya ingatkan juga istri saya, kenapa tugas kita kesempatan mumpung masih ada hidup di dunia ini. Coba saat kita di dunia ini peluang kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Suatu ketika ada seorang ibu yang hidup di zaman Nabi Musa dan Nabi Nuh alaihissalam. Dia ibadah terus. Lalu dikasih tahu sama Nabi Nuh alaihissalam. Suatu saat nanti di akhir zaman ada umat yang umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun. Rasulullah sabdakan begitu. Dan yang lebih juga cuma sedikit. Dan saya lihat wajah-wajahnya ini masih usia 20-an ini semua. Wajahnya aslinya ya ada pakai masing-masing. 60 tahun iya. Lalu ibu itu bilang, karena Nabi Nuh saja itu dalam Al-Quran jelaskan umurnya dakwah sebanyak 950 tahun. Itu Nabi Nuh. Dan ibu itu umurnya ada 100 tahun. Ada kata Nabi ibu itu bertanya kepada Nabi Nuh. Iya, nanti ada golongan umat akhir tahun, akhir zaman. Umatnya Rasulullah SAW umurnya cuma sekitar 60 sampai 70 dan yang lebih juga sedikit. Akhirnya ibu itu bilang, andaikan aku hidup di zaman itu selama 60 tahun, aku tidak akan pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya. Karena dia tahu begitu singkat waktu yang Allah berikan. Padahal dia umurnya ratusan tahun. Artinya bagi kita sisa-sisa usia yang ada jangan kita sia-siakan. Bahkan nanti ini insya Allah 10 hari terakhir Ramadan kita ada peluang untuk beriktikaf. Yang ganjaran pahalanya kita semua sudah tahu. Lebih baik daripada 1000 bulan saat kita ibadah malam ini. Dan saya dengar insya Allah Masjid Al-Barakah akan mengadakan iktikaf 10 hari terakhir. Saya di Masjid Baitul Syukur Pak. Ya, saudara juga dari sini. Karena Masjid Baitul Syukur MBO nya remajanya itu dari ketua masjid di sini. Yang mendirikan remaja ikatan remaja masjid. Nah, ini harus jangan sampai kita sia-siakan. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana untuk menjaga itu semua? Adalah dengan taklim, dengan ngaji. Karena ayat yang pertama turun diberikan kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, mengaji, taklim. Dan Rasulullah SAW saat itu langsung mewujudkan, membentuk taklim di rumahnya Arqam bin Abi Arqam yang baru sekitar 10 orang lebih. Sabiquna awwalun yang gajinya sekitar jam 2 pagi. Rumahnya Arqam bin Abi Arqam itu orang nggak mungkin mau datang ke situ karena dia agak tinggi rumahnya. Dan Rasulullah mengadakan pengajian di situ, pembinaan secara rutin hingga sampai pada kematiannya. Sehingga Rasulullah mengingatkan, menuntut ilmu itu minal mahdi ila lahdi, talabul ilmi minal mahdi ila lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Kita buayan udah lewat Pak ya? Ini udah lewat. Udah masuk liang lahat? Udah pernah, aku naik lagi karena belum memenuhi syarat. Ya. Karena unsur roh jiwanya masih ada. Ya. Nah, mumpung belum sampai situ, ini perintah Allah dan perintah Rasul, maka jangan kita sia-siakan untuk setiap ada kajian, ada majelis kita hadir di situ. Karena disitulah tempat kita untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita semoga menjadi bernilai dan nilainya adalah selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Ternyata iman dan takwa itu berdampak bukan cuma hanya pribadi kita, juga keluarga kita, tapi sampai kepada negara, sampai kepada lebih luas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu wa khasnahum bima kanu yaksibun. Jika suatu penduduk negeri walau anna ahlal qura amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka Allah akan menurunkan
langit dan keluar dari bumi. Itu janji Allah. Bukan banyaknya orang-orang yang cerdas, bukan banyaknya orang-orang yang kaya, itu mungkin. Tapi yang utama Allah jelaskan beriman dan bertakwa. Jadi saat kita ingin menjadikan wilayah kita ini Kelapa 2, RW berapa ini Pak? 2. RW 2, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, negeri Indonesia yang kita cintai ini. Saat kita beriman dan bertakwa, Allah akan menurunkan keberkahan. Tapi ingat, ayat itu tidak berhenti di sini. Walakin kadzabu wa khasnahum bima kanu yaksibun. Jika engkau kadzab, engkau bohong, engkau ingkar, tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan azabnya pada negeri itu. Jadi iman dan takwa tak lepas daripada kitabnya. Kita mau mendapatkan rahmat dari Allah, kita penuhi syarat-syarat ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita di sisa-sisa usia yang ada, kita maksimalkan untuk selalu bernilai amal soleh, bernilai amal ibadah. Kita niatkan selalu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Tentunya semoga ada manfaatnya buat kita semua, khususnya saya pribadi. Dan apabila ada kekurangan, ada kekhilafan, itu pastinya dari saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Maafkan ya Bu, maafkan ya Pak. Ya, itu saja. Bila bismillah, waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'im, hamdan syakir, hamdan ni'amahu wa yu'afiru. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikrami wa bil sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ahliina kama rabbayana shaghira. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wa al-amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Wa zinatina al-syai'a wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa ziyadatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina min syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Allahumma ahyina syuhada wa amitna syuhada. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa shiyamana wa jihadina wa tilawatina wa tadarru'ana wa tasbihana wa takbirana wa tahlilana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli bi halalika al-haramika wal aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka sa'adatan fid din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil
رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.